Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Halo. Kita bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan dan mengagungkan Dia. Haleluya. Kita angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita katakan, Engkau Yesus sungguh baik. Yesus, haleluya, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, namamu terindah Bapa. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji, meninggikan Engkau Bapa. Kami kagum hormat akan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak kami hormati, kami tinggikan, kami agungkan. Karena kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami senantiasa beribadah kepada Tuhan. Di dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita karena kebaikan Tuhan senantiasa ada. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dan baru bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Dia baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, setia sampai akhir. Biarlah itu menjadi pengharapan kita senantiasa dan kerinduan kita bahwa kita akan setia sampai akhir kepada Allah yang setia. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku
serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa beribadah Tuhan. Meskipun hanya melalui online, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kami masih bisa menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Bapa, berkatilah setiap hati kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, hati kami boleh melihat, boleh mengerti, dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmah, sembunyikan beliau di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini, ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini kira-kira apakah Anda membutuhkan sebuah perlindungan? Mungkin bisa kita pikirkan ya, sepanjang minggu ini apakah kita membutuhkan yang namanya perlindungan gitu ya. Nah, kalau mungkin tidak sepanjang minggu ini, mungkin kita bisa memikirkan kira-kira kapan terakhir kali kita membutuhkan perlindungan ya. Kapan sih terakhir kali kita membutuhkan perlindungan? Lalu kira-kira perlindungan dari hal apa ya yang kita butuhkan? Dan seringkali biasanya ketika kita membutuhkan perlindungan, kepada siapa kita meminta perlindungan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perlindungan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Tema yang saya berikan pada hari ini adalah "Drew from the water" atau ditarik dari air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang akan kita pelajari melalui kisah Musa ini adalah tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Musa ini akan kita bahas jauh sebelum dia dilahirkan. Saudara, 400 tahun sebelum Musa dilahirkan terjadi kelaparan yang sangat hebat di Kanaan. Bahkan sebenarnya waktu itu di seluruh negeri ya Saudara ya. Kemudian waktu itu Yusuf putra dari Yakub menjadi penguasa kedua di Mesir ya. Itulah yang menjadi alasan pertama mengapa Yakub membawa seluruh keluarganya yang pada waktu itu berjumlah 70 orang untuk pindah ke Mesir, Saudara ya. Nah, ketika selama 30 tahun Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir, orang Israel atau anak-anak Yakub ini hidup dengan damai, dengan tentram, tanpa kekurangan satu apapun ya. Mereka mendiami sebuah tempat yang sangat subur juga. Nah, Saudara, kemudian peristiwa ini berlanjut. Matilah Yusuf, mati juga Yakub dan juga raja atau Fir'aun yang waktu itu berkuasa di sana.
Berganti kerajaan hingga 400 tahun kemudian muncullah seorang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Saudara, perlu diketahui bahwa Fir'aun itu bukan nama, saudara ya, tetapi Fir'aun adalah sebuah gelar ya. Raja di Mesir pada waktu itu bukan dipanggil sebagai raja, saudara ya, tetapi dipanggil sebagai Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu artinya adalah gelar bagi seorang raja, saudara ya. Tetapi di dalam Alkitab sendiri tidak dijelaskan siapa dari nama Fir'aun ini, saudara ya. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa Fir'aun ini adalah raja Mesir yang sudah tidak mengenal Yusuf, saudara ya. Dan kemudian dia melihat semakin hari jumlah orang Israel itu semakin bertambah banyak. Hingga pada waktu itu muncullah sebuah ketakutan atau sebuah kekhawatiran di dalam diri Fir'aun ini, saudara ya. Dan dia berencana untuk mengurangi jumlah penduduk orang Israel. Dia berpikir jangan sampai nanti semakin hari semakin bertambah banyak, kemudian ada musuh yang menyerang orang Mesir, dan orang Israel akan bersekutu bersama dengan musuh Mesir dan mengalahkan mereka. Itu sebabnya mereka melakukan dua upaya yang sangat jahat untuk mengurangi jumlah orang Israel. Upaya yang pertama yang dilakukan oleh Fir'aun adalah menjadikan mereka sebagai seorang budak. Saudara bisa membayangkan ya, orang yang tadinya adalah tamu kehormatan di Mesir kemudian berbalik menjadi seorang budak, saudara ya. Mereka diperlakukan begitu kejam, begitu kasar, saudara ya. Mereka dipaksa untuk mengangkut batu-batu, saudara ya, untuk membuat bangunan-bangunan bagi Fir'aun. Tetapi meskipun orang Israel diperlakukan sebagai budak, saudara ya, disiksa dan sedemikian rupa, jumlah penduduk orang Israel itu bukannya semakin berkurang, saudara, tetapi justru semakin bertambah banyak. Itulah sebabnya kemudian Fir'aun mengeluarkan upaya yang kedua, yaitu dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Saudara, untuk mencapai usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Mesir ini, saudara ya, mereka juga melibatkan dua orang bidan yang membantu orang Israel untuk melahirkan, saudara ya. Tetapi dua orang bidan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang Fir'aun katakan ya. Sehingga mereka berbohong kepada Fir'aun dan berkata, oh orang Ibrani itu kuat-kuat ya, perempuan Ibrani itu kuat-kuat. Sehingga sebelum bidan datang mereka udah melahirkan gitu ya. Sehingga muncullah sebuah dekrit dari Fir'aun bahwa setiap orang ketika melihat bayi laki-laki, mereka harus membunuhnya dengan melemparkannya ke sungai Nil. Saudara, cerita tentang pembunuhan bayi laki-laki inilah yang kemudian membawa kita kepada cerita tentang kelahiran Musa. Saudara, cerita tentang kelahiran Musa adalah sebuah sejarah yang sangat penting bagi seluruh orang Yahudi, saudara ya. Tetapi terlebih lagi dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan jauh lebih besar daripada Fir'aun. Ya, kita bisa melihat Fir'aun bisa melakukan berbagai macam upaya untuk memusnahkan orang Israel. Tetapi dia tidak mampu menggagalkan rencana Allah ketika Allah menyelamatkan seorang bayi laki-laki yang kemudian menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, saudara. Saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan, segera setelah Musa lahir, ibunya kemudian melihat bahwa dia adalah bayi yang sangat cantik. Kemudian ibunya ini menyembunyikan bayi laki-laki ini selama 3 bulan di rumahnya. Saudara, di antara kita mungkin banyak di sini yang menyaksikan video ini adalah seorang ibu atau orang tua dari anak-anak, saudara ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian memiliki seorang bayi, saudara? Saya adalah seorang ibu dan hal pertama yang saya rasakan ketika saya mendengar suara tangisan bayi saya adalah begitu dia lahir, perasaan haru yang tidak terkatakan, saudara ya, dengan kata-kata. Perasaan bahagia, perasaan terharu, saudara ya. Tapi saudara, pada waktu itu ibu Musa tidak bisa merasakan kebahagiaan yang seperti itu. Kenapa? Ketika dia melihat bayi ini adalah seorang bayi laki-laki, bahagia mungkin ada, tetapi kebahagiaannya pasti bercampur dengan kesedihan dan ketakutan, saudara. Mungkin dia berpikir, oh Tuhan, kenapa harus bayi laki-laki? Kenapa enggak bayi perempuan aja gitu ya? Saudara, karena pada waktu itu dia melahirkan bayi laki-laki yang dalam posisi yang sangat terancam, saudara. Bisakah saudara bayangkan selama 3 bulan Ibu Musa menyembunyikan Musa di rumahnya?
apa yang dirasakannya selama 3 bulan itu? Saudara, yang namanya bayi pasti nangis ya. Nggak mungkin ada bayi yang nggak nangis. Saudara, bagaimana jika ketika bayi itu menangis, ada yang mendengar kemudian melihat bahwa bayi itu laki-laki dan kemudian melaporkannya kepada orang Mesir, kemudian bayi itu dibunuh. Saudara, kan bisa saja ya, namanya juga dekret dari raja sudah turun, pasti ada sidak atau namanya razia ya ke rumah-rumah yang diharus untuk melihat apakah ada bayi laki-laki di setiap rumah. Kemudian mereka pasti mengadakan sensus mungkin ya saudara ya, dan yang memeriksa bahwa setiap perempuan-perempuan hamil dan kemudian setelah mereka melahirkan harus dipastikan apakah mereka melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa ketika Ibu Musa bisa menyembunyikan Musa selama 3 bulan di rumahnya, saudara. Namun firman Tuhan katakan setelah 3 bulan ibunya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan bayi itu. Kemudian dia menganyam sebuah keranjang dan melapisinya dengan ter dan gala-gala, saudara ya, supaya mungkin tidak bocor. Kemudian dia meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruhnya di sungai Nil, saudara ya, dan kakaknya dari jauh memperhatikan bayi itu. Saudara, mungkinkah saudara bisa membayangkan kira-kira bahaya apa yang mungkin ada di sekitar Musa pada waktu itu? Saudara, bayangkan seorang bayi ditaruh di dalam keranjang, kemudian dibiarkan terbawa oleh arus sungai. Kira-kira bahaya apa yang mungkin terjadi pada bayi itu? Yang pertama kemungkinan terjadi, mungkin saja arusnya tiba-tiba menjadi deras dan bayi itu bisa saja tenggelam, betul? Atau mungkin tiba-tiba keranjang itu bocor, kemudian menenggelamkan bayi itu juga. Atau mungkin saudara tahu itu adalah namanya sungai atau rawa-rawa gitu ya saudara ya. Pasti di sana banyak yang namanya buaya, saudara. Mungkin ada ular air, saudara. Saudara, mungkin juga di sana ada kuda Nil, saudara ya. Kenapa namanya kuda Nil? Karena itu ada di daerah wilayah sungai Nil, saudara. Di sana ada berbagai macam bahaya yang mengancam Musa pada waktu itu. Belum lagi ketika mungkin ada orang-orang yang lewat di sana. Namanya juga setiap bayi-bayi harus dibuang ke sungai Nil, saudara. Bagaimana kalau seandainya di sana ada prajurit yang sedang berpatroli atau apapun, dan kemudian melihat bayi Musa di sana lewat di dalam keranjang, saudara. Segala kondisi bisa membuat nyawa Musa terancam, saudara. Memang pada waktu itu dikatakan kakaknya melihatnya dari jauh. Saudara, dikatakan kakaknya itu cuma bisa lihat doang, saudara. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kakaknya ketika terjadi sesuatu kepada Musa? Saya yakin pasti dia tidak bisa melakukan apapun ya. Ketika mungkin nanti keranjangnya terhanyut atau tenggelam atau ada binatang yang buas misalnya seperti buaya atau kuda Nil, saudara ya, kakaknya tetap tidak akan bisa melakukan apapun ya. Ini dibuktikan ketika putri Firaun sedang mandi, saudara ya, dan dia melihat dan para hambanya melihat ada sebuah keranjang di sana, kemudian mereka mengambilnya dan melihat ada bayi di sana. Apa yang bisa dilakukan oleh kakaknya waktu itu? Dia tidak bisa melakukan apapun, saudara ya. Dan Miriam kakaknya waktu itu hanya bisa melihat dari jauh, saudara. Saudara, memang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Musa dari segala macam bahaya yang ada di sekitarnya, saudara ya. Diri Musa sendiri tidak bisa, kakaknya sendiri juga tidak bisa, saudara ya. Tetapi melalui peristiwa ini juga kita bisa melihat bahwa segala situasi yang ada pada waktu itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan Musa. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah menyelamatkan Musa. Saudara, Tuhan melindungi dan menyelamatkan Musa justru melalui seorang yang tidak terduga, yaitu seorang putri Mesir, saudara ya. Saudara, peristiwa ketika putri Mesir ini mengangkat Musa dari air, kemudian dia mengangkatnya menjadi anaknya, itu adalah peristiwa yang sangat di luar akal sehat, betul? Kenapa saya berkata demikian? Saudara, putri ini adalah seorang putri Mesir, seorang putri Firaun. Artinya apa? Dia adalah orang yang paling diharapkan oleh Firaun untuk melaksanakan apa yang menjadi mandat dari Firaun. Firaun mengatakan bahwa setiap bayi laki-laki orang Israel harus ditenggelamkan ke sungai Nil. Dan sebagai seorang putri Mesir, putri Firaun adalah satu-satunya orang yang paling diharapkan, paling bisa melaksanakan dekret dari
Raja Fir'aun. Tetapi yang luar biasa adalah justru sebaliknya terjadi. Putri Fir'aun tidak melakukan hal itu, tetapi dia justru mengambil Musa menjadi anaknya. Saudara, ayat ini ketika Putri Fir'aun mengangkat Musa menjadi putranya merupakan ayat yang sangat penting, saudara. Karena apa? Dia akan diperlakukan dengan istimewa. Musa akan diperlakukan sebagai salah satu keluarga kerajaan, ya. Nah, ketika Musa sudah dianggap menjadi salah satu keluarga kerajaan, faktanya Musa akan menerima pendidikan terbaik yang pernah ada di Mesir, saudara ya. Dia akan diajari membaca, berhitung, saudara ya. Dia akan mempelajari keterampilan organisasi. Dia akan mempelajari keterampilan militer, saudara. Dia akan diajari keterampilan taktik kepemimpinan, saudara. Karena bagaimanapun setiap pendidikan bagi pangeran-pangeran yang ada di Mesir pada waktu itu bertujuan bukan hanya mereka sekedar bisa membaca menulis, saudara ya, tetapi hubungannya adalah dengan masa depan mereka sebagai bangsawan berpangkat tinggi di Mesir. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, Musa adalah orang yang paling terlatih dari seluruh kitab Perjanjian Lama. Pertanyaannya adalah, mengapa menjadi orang yang terlatih dan dididik dengan segala hikmat Mesir penting bagi Musa, saudara? Nah, karena Musa akan memenuhi rencana hidupnya setelah Tuhan memanggil dia secara pribadi untuk membebaskan umat pilihannya. Saudara, ada beberapa daftar singkat tentang apa yang harus dilakukan oleh Musa setelah Tuhan memanggil dia, ya. Yang pertama, Musa harus bisa membaca dan menulis, tentu saja ya, sehingga dia akan dipakai oleh Allah untuk menulis 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, saudara ya. Yang kedua, Musa perlu memiliki keterampilan organisasi dan administrasi karena Allah akan memintanya untuk mengorganisasi 2 juta orang melalui padang gurun. Bukan hal yang mudah tentu saja, saudara ya. Yang ketiga, Musa akan memerlukan keterampilan hukum karena Allah akan memintanya mengadili kasus-kasus hukum bagi orang Israel selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Yang keempat, Musa memerlukan keterampilan kepemimpinan dan komando. Karena apa? Karena ia akan memimpin ribuan orang ini selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Dan yang terakhir, Musa akan memerlukan keterampilan militer. Karena apa? Karena Tuhan akan membentuk bangsa Israel menjadi pasukan tempur yang mampu menyerang dan menaklukkan tanah perjanjian. Saudara, setiap apa yang dilakukan Musa ini tentu saja bisa dilakukan Tuhan dengan bim salah bim, saudara ya. Dengan seujung kukunya Tuhan lah bisa ya. Musa tanpa harus belajar baca tulis, tanpa harus belajar militer, tanpa harus belajar komando, Musa bisa melakukan itu semua hanya dengan karunia dan mujizat dari Tuhan. Bisa, saudara. Tetapi Tuhan tidak bekerja dengan demikian dalam hidup kita. Saudara, saya percaya setiap hal yang dilakukan oleh Musa selama dia di padang gurun pasti tidak lepas dari pertolongan atau hikmat daripada Tuhan. Tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan tidak melewatkan satu proses pun di dalam kehidupan Musa. Sejak Musa lahir, Tuhan sudah menetapkan sebuah rencana bahwa melalui Musa, sebuah bangsa akan diselamatkan. Dan melalui rencana itulah Allah mempersiapkan Musa justru sejak Musa dilahirkan. Saudara, kembali ketika peristiwa Musa masih kecil, saudara, masih baru dilahirkan. Saudara, ketika selama 3 tahun ya ibunya menyusui Musa, kemudian setelah umur 3 tahun dia menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Apakah perasaan dari ibu Musa ini menjadi tenang? Oh, puji Tuhan, anak saya sudah selamat. Saya yakin tidak, saudara ya. Pasti semua keluarga ini merasa khawatir, tetapi ada. Bagaimana kalau seandainya Fir'aun melihat anak ini adalah anak orang Ibrani dan dia harus dibunuh gitu ya, dilempar ke sungai Nil, saudara. Saudara, pastinya bukan hal yang mudah bagi keluarga Musa untuk menerima hal itu ya. Tetapi
Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua hal ini terjadi kepada mereka? Mengapa Tuhan mengizinkan bayi yang lahir ini adalah bayi laki-laki? Dan ketika mereka melakukan penyelamatan untuk menyelamatkan Musa yang berbagai tindakan, saya percaya bukan karena mereka sudah tahu bahwa berpuluh-puluh tahun kemudian Musa ini akan menjadi orang yang menyelamatkan sebuah bangsa. Ya, saya yakin orang tua Musa melakukan hal itu bukan karena pengetahuan mereka akan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi apa yang mereka lakukan hanya berdasarkan belas kasihan atau rasa sayang mereka kepada anggota keluarga mereka. Tetapi melalui peristiwa inilah Tuhan membentuk Musa dan membentuk keluarganya. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap waktu kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana melalui penderitaan yang dialami oleh keluarga Musa, ada rencana Tuhan, ada tujuan mulia Tuhan yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan Musa, saudara, dan keluarganya. Saudara, Tuhan tidak melewatkan proses hidup Musa sepanjang hidupnya. Dari awal ketika dia lahir sampai 40 tahun pertama, sampai 40 tahun kedua dia menjadi seorang gembala, Tuhan tidak melewatkan apapun, saudara. Dan saya percaya Tuhan pun tidak melewatkan hal apapun dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi, saudara. Pergumulan-pergumulan, banyak peristiwa yang kita boleh alami. Tuhan izinkan semua itu untuk membentuk kita, untuk menjalankan rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, jika Tuhan saja memakai hal yang begitu menyakitkan dalam hidup keluarga Musa untuk mencapai rencana Tuhan, percayalah kondisi yang kita alami saat ini bukan untuk membuat kita semakin terpuruk, tetapi percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada hari ini. Saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika saat ini kita berada dalam pergumulan, dalam persoalan, kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa kau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kita tidak mengerti. Tetapi melalui kisah tentang bayi Musa ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan memegang kendali setiap hidup kita. Dan ketika Tuhan sudah memegang kendali, apakah yang mampu menggagalkan rencana Tuhan? Kelaparankah? Kemiskinankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Jika Tuhan tidak melewatkan satu proses pun dari kehidupan Musa sepanjang hidupnya, maka saya percaya Tuhan pun tidak akan melewatkan satu proses pun dalam hidup kita. Dan kita boleh percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Dia yang mengontrol kehidupan kita, dan Dia pasti yang akan menolong kita. Dan apapun yang kita alami saat ini, semua itu ada untuk melakukan atau melaksanakan apa yang menjadi rencana atau tujuan mulia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, poin yang kedua yang akan kita pelajari hari ini berbicara tentang ditarik dari air. Saudara, kita tahu peristiwa tentang pembunuhan bayi-bayi dalam kisah Musa itu mirip dengan sebuah peristiwa yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, betul? Ya, kita semua pasti tahu ya, itu adalah peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat sama, hampir sama persis ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Musa ini merupakan gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya berkata demikian? Sama seperti Kristus, Musa di masa kanak-kanak berada dalam bahaya pembunuhan, saudara ya. Dia dilahirkan atau mereka dilahirkan sama-sama dalam pemerintahan seorang raja yang memiliki ketakutan atau kekhawatiran di mana kekuasaannya akan diambil oleh orang lain. Dan di mana kedua raja ini pun sama-sama tidak tahu yang mana orangnya, sehingga mereka merencanakan pembunuhan terhadap banyak bayi. Dan dalam kedua kasus tersebut, Tuhan menyelamatkan kedua bayi itu. Dan kedua anak laki-laki itu sama-sama disebutkan keluar dari Mesir. Kita bisa membacanya dalam Hosea 11 ayat yang ke-1. Paralel lainnya adalah Musa dibesarkan di sebelah kanan Raja Mesir, saudara ya. Tetapi kemudian dia rela meninggalkan posisi itu, keluar dari istana Mesir,
dan hidup di antara budak untuk menyelamatkan para budak. Saudara, bukankah demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Dia berada di sebelah kanan Allah, kemudian dia rela melepaskan posisinya untuk hidup menjadi seperti kita, saudara, untuk membebaskan kita para budak dari perbudakan dosa, saudara. Kemudian yang lainnya adalah meskipun Musa meninggalkan istana untuk menyelamatkan umat Tuhan, tetapi pada waktu itu dia belum siap untuk menyelamatkan umat Tuhan. Sehingga melalui rencana Tuhan, Tuhan membawa dia ke sebuah padang gurun untuk mengembalakan domba-domba, saudara, selama 40 tahun kedua dalam hidup Musa. Demikian juga Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya, dia pergi ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Yang selanjutnya adalah ketika orang Israel ada di padang gurun, Musa meminta mereka untuk mempersiapkan domba Paskah sehingga mereka dapat diselamatkan dari kematian dan diselamatkan dari perbudakan. Tetapi Tuhan Yesus adalah domba Paskah kita, saudara ya. Dia yang melepaskan dan membebaskan kita dari perbudakan dan dari kematian yang kekal. Saudara, Musa memberi mereka roti dari langit, tetapi Tuhan berkata bahwa dia adalah roti hidup. Musa memberi mereka air di gurun, tetapi Tuhan berkata, Yesus adalah air hidup yang apabila kita meminumnya, kita tidak akan pernah haus lagi. Kemudian Musa menyelamatkan orang Israel fisik dari perbudakan di Mesir fisik. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan Israel spiritual, yaitu gereja atau kita semua, setiap orang yang percaya, dari perbudakan di Mesir spiritual, yaitu perbudakan dari dosa. Saudara ya, Musa mengangkat seekor ular tembaga di tiang kayu agar orang-orang bisa selamat dari kematian akibat gigitan ular. Tetapi Tuhan Yesus diangkat di atas kayu salib agar kita terhindar dari kematian karena dosa-dosa kita, saudara ya. Musa kemudian memberi mereka hukum, ya, tetapi Tuhan Yesus menggenapi hukum itu. Saudara, ada banyak sekali contoh-contoh paralel ya di dalam Alkitab yang menggambarkan dengan jelas bahwa Musa adalah gambaran dari Tuhan Yesus ya. Sama seperti Allah menyelamatkan Musa untuk menyelamatkan umatnya, demikianlah pula Allah menyelamatkan bayi Yesus dari tangan Herodes waktu itu untuk menyelamatkan semua umat-umatnya, saudara ya. Tetapi saudara, Musa memang adalah gambaran dari Tuhan Yesus, saudara. Tetapi sekaligus Musa juga adalah gambaran dari manusia berdosa. Saudara, firman Tuhan katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Musa juga adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa. Dia tidak sempurna. Dia sudah tercemar dalam dosa asal manusia, saudara ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Secara spesifik saya akan memberikan gambaran mengapa Musa sekaligus adalah gambaran dari kita manusia berdosa melalui peristiwa bayi Musa ini, saudara ya. Saudara, ketika Musa berada di tengah-tengah ancaman berbagai pembunuhan, kira-kira apa yang dapat Musa lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Musa adalah pertolongan tangan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bisa Musa lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman kematian di tengah-tengah air sungai Nil. Saudara, tahukah Anda bahwa kita sama persis dengan kondisi yang sedang dialami oleh Musa? Saya tidak sedang berbicara bahwa kita itu seperti bayi Musa yang masih pakai popok, minum susu, ada di tengah-tengah air gitu, saudara ya. Tetapi saya berbicara tentang keadaan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari kematian dosa, saudara. Dari berbagai ancaman kematian karena dosa di sekitar kita, saudara. Sama seperti bayi Musa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, demikian juga kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari ancaman kematian karena dosa. Tuhan berkata bahwa setiap dosa upahnya hanyalah maut. Dan kita tidak bisa lepas dari kematian itu, saudara.
Apakah yang dapat membebaskan kita dari kematian dosa ini, saudara? Perbuatan baik kita, amal kita, ibadah kita. Saudara, ada sebuah cerita di mana dua orang sedang membuat kue, ya saudara ya. Dia membutuhkan 10 butir telur, jadi adonan sudah dimasukkan gitu ya, tepung sudah, gula sudah, mentega sudah, saudara ya, tinggal dikocok. Kemudian mereka punya 10 butir telur. Mulai dari telur yang pertama sampai 9 butir telur ini baik, saudara ya, masih bagus gitu ya. Tetapi sampailah pada telur yang ke-10 ketika mereka memecahkannya dan memasukkannya ke dalam adonan, apa yang terjadi? Adonannya itu menjadi rusak, saudara ya. Telur yang busuk ini menggambarkan dari dosa, saudara. Dan sementara ketika kita berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa-dosa kita, itu tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Karena sama seperti satu telur yang merusak seluruh adonan, demikian juga satu dosa yang kita lakukan merusak apapun yang kita lakukan, saudara. Sudah mencemarkan segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, ketika kita berpikir bahwa keselamatan masih bisa kita terima atau kita peroleh dengan cara yang lain, lalu untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kalau seandainya ada hal lain di luar dari Kristus yang bisa memungkinkan kita untuk bisa mencapai sebuah keselamatan, saudara, kita nggak perlu jadi orang Kristen, saudara, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena orang di luar Kristen itu lebih beramal, lebih baik, lebih saleh bahkan dari orang Kristen itu sendiri, saudara. Satu-satunya cara kita untuk bisa selamat dari kematian, di tengah-tengah kematian yang mengelilingi kita, hanyalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita diselamatkan. Karena iman kita dibenarkan, saudara. Karena kita tidak bisa hidup dengan benar dengan sendirinya, saudara. Tetapi kita hidup karena kita dibenarkan oleh Allah, oleh kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menarik dirinya dari lumpur dosa, saudara ya. Kita mau tarik-tarik diri kita sendiri supaya kita bisa lepas dari yang namanya lumpur dosa, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi satu-satunya cara bagi kita untuk diselamatkan adalah hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sepenuhnya bergantung kepada Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal, saudara ya. Saudara, Allah menanggung semua hukuman yang harusnya kita terima. Dia menanggung penderitaan yang harusnya kita terima. Bagaimana sikap kita untuk menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Saudara, saya berkata seperti ini bukan berarti ketika kita berbuat baik, ketika kita rajin beribadah, kita ada orang yang saleh, itu tidak penting. Tidak, saudara ya. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita wajib untuk melakukan itu. Bukan sebagai syarat untuk diselamatkan, saudara ya. Tetapi perbuatan baik, amal, saleh, kesalehan kita itu hanyalah sebagai ciri kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah hidup di dalam Allah tidak memiliki sifat-sifat Allah di dalam dirinya, saudara? Karena ketika kita semakin hari itu semakin serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak dalam diri manusia adalah gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Allah sedang mengembalikan gambar Allah yang rusak di dalam diri kita. Artinya apa? Semakin hari kita diproses untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Jadi perhatikan saudara ya, bukan berarti tadi seperti yang saya katakan, perbuatan baik, amal, ibadah kita itu tidak penting. Tetapi itu pun adalah sesuatu yang penting karena Tuhan menghendaki kita melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara. Melalui peristiwa Musa ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan manusia begitu sempurna untuk mencapai rencana dan tujuan Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Saudara,
Jika Allah mampu menyelamatkan Musa dari tengah-tengah bayang-bayang kematian dengan cara yang sangat tidak rasional, saudara ya, dengan mengizinkan seorang putri Firaun mengangkatnya menjadi anaknya dan membesarkannya di sebuah istana, sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan cara ini pun Tuhan bisa menyelamatkan kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu tidak bisa kita pikirkan, saudara. Sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi saudara, keyakinan orang Kristen atau keyakinan orang percaya tidak hanya berdasarkan kepada pemikiran kita, saudara. Tetapi keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus didasarkan pada keyakinan iman kita, saudara. Saudara, ketika penyelamatan manusia tampak mustahil, kekuatan dunia tampak mengesankan, dan kita umat-umat Allah tampak sangat begitu rentan, percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Soli Deo Gloria. Kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mengajar kepada kami bahwa bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena siapa kami sehingga kami menjadi orang yang diselamatkan, tetapi semua karena iman dan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami bersyukur Tuhan dengan melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, apabila hari ini kami belum bisa melihat apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kami melalui penderitaan-penderitaan yang kami alami, berilah kepada kami kekuatan dan ketabahan hati Tuhan, supaya kami bisa melalui itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi suatu pesan dari hati Allah sendiri yang mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk hari Jumat tanggal 6 November ada komsel online, yaitu pukul 19 sampai dengan 21. Pada hari Minggu 8 November 2020 ada ibadah onsite di Jalan Mangga untuk lansia dan juga anak-anak. Sekolah minggu masih dilayani secara online. Dan untuk doa syafaat, ya, kita saling mendoakan tiap-tiap jemaat, dan juga kita mau berdoa bagi bangsa dan negara. Dan bagi saudara-saudari Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan juga perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas berlimpah.
Dan salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, ya, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sering mungkin, konsumsi makanan sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.